Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Firmansyah Putra, kelas 2B. Saya ingin mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Penanaman Nilai-Nilai Islam Melalui Multiple Intelligence, Studi di Sekolah Alam Tangerang. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral spiritual. Namun, pendekatan konvensional sering belum mampu menjangkau keberagaman potensi siswa. Teori multiple intelligence dikembangkan oleh Howard Gardner menawarkan solusi pengakuan terhadap berbagai jenis kecerdasan siswa. Sekolah Alam Tangerang merupakan contoh penerapan pendekatan ini dengan memanfaatkan alam sebagai media belajar dan mengintegrasi nilai-nilai sebagai media belajar dan mengintegrasi nilai-nilai Islam secara sistematik, kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif dalam membentuk karakter siswa secara holistik. Yang selanjutnya ada konsep pemahaman Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan kebijakan adalah bagian penting dari semua agama. Pendidikan berfungsi sebagai alat membentuk pribadi dan budaya. Maka penanaman nilai tidak hanya melalui teori, tetapi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas tentang sekolah alam. Sekolah alam merupakan bentuk pendidikan alternatif berbasis alam pengalaman langsung. Yang kedua, menolak sistem ranking, PR berlebihan, dan pendekatan satu arah dari guru ke siswa. Yang ketiga, mendorong eksplorasi, tanggung jawab mandiri, dan pembelajaran tematik yang menyentuh aspek akhlak, seni, sains, dan sosial. Yang selanjutnya ada teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University pada tahun 1983. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan tidak bersifat tunggal seperti IQ, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu secara unik. Gardner mengidentifikasi ada 8 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama ada linguistik, yaitu kecerdasan dalam menggunakan bahasa, berbicara, dan menulis. Yang kedua ada logika matematis, kemampuan dalam berhitung, menganalisis, dan berpikir logis. Yang ketiga ada visual spasial, kemampuan membayangkan dan menggambar bentuk, peta, atau desain. Yang keempat ada musikal, kepekaan terhadap nada, irama, dan melodi. Yang kelima ada kinestik jasmani. Kinestik jasmani ini kecakapan dalam menggunakan tubuh secara terampil atau olahraga, tari, atau gerak. Yang keenam ada interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh ada intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri, emosi, dan refleksi. Yang ke-8 ada naturalis, kecerdasan dalam mengenali alam, tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Selanjutnya ada keunggulan teori multiple intelligence. Yang pertama ada memotivasi siswa karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, menghargai keunikan setiap anak. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang keempat, menyadarkan siswa akan potensi yang mereka miliki. Yang selanjutnya ada peran multiple intelligence atau MI dalam penanaman nilai Islam. Pendekatan MI atau multiple intelligence memungkinkan guru menyusun strategi pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan, spiritual, dan emosional siswa. Nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan, tetapi juga ditanamkan lewat praktik yang sesuai dengan kecerdasan masing-masing anak. Selanjutnya ada implementasi di Sekolah Alam Tangerang. Yang pertama, MI diterapkan melalui pendekatan pembelajaran tematik dan berbasis pengalaman. Yang kedua, guru bertindak sebagai fasilitator, bukan penguasa kelas. Yang ketiga, pembelajaran tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga bisa di taman, sungai, kebun, dan alam sekitar lainnya. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran yang digunakan, yaitu ada expository learning. Guru menyajikan informasi dengan sistematis, namun dikombinasikan dengan diskusi terbuka dan eksplorasi mandiri. Ada juga humanistik.
education, menekankan keseimbangan antara akal, hati, dan keterampilan. Yang ketiga ada discovery learning, siswa diajak untuk menemukan nilai dan makna dari kegiatan mereka sendiri. Yang selanjutnya ada pandangan para tokoh. Yang pertama ada dari Al-Ghazali, pendidikan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua ada dari Ibnu Sina, menekankan pentingnya perkembangan fisik, intelektual, dan moral. Yang ketiga ada dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses kemanusiaan, bukan hanya pengajaran teknis. Yang selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangannya adalah kurangnya pemahaman guru tentang multiple intelligence, keterbatasan fasilitas, dan kurikulum yang kaku. Yang kedua ada solusi. Solusinya pelatihan guru secara berkala, fleksibilitas kurikulum, dan dukungan komunitas pendidikan. Terakhir ada hasil reviewer dan saran reviewer. Yang pertama ada hasil reviewer. 1. Topik sangat relevan dengan perkembangan pendidikan modern, khususnya kedekatan multiple intelligence dalam pembelajaran nilai-nilai Islam. Yang kedua ada penulis menunjukkan pemahaman cukup baik terhadap teori Gardner, mengaitkan dengan pendidikan karakter berbasis Islam. Yang ketiga ada data teori dan digunakan cukup lengkap dengan referensi dengan tokoh-tokoh seperti Gardner, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat ada struktur tulis cukup sistematis dengan pembagian sub-sub bab yang jelas, identitas buku, pembahasan isi buku, hingga implementasi di sekolah alam. Saran reviewer, penanaman nilai-nilai Islam melalui pendekatan multiple intelligence dapat dilakukan dengan menyesuaikan metode pembelajaran pada jenis kecerdasan siswa. Bagi kecenderung linguistik, nilai-nilai kejujuran dan kasih sayang bisa diajarkan lewat membaca kisah Nabi atau berdiskusi. Siswa logis matematis dapat belajar tentang keadilan melalui hitungan zakat atau warisan. Kecerdasan visual spasial diasah lewat poster atau kosmik Islami. Sementara kecerdasan kinestik melalui praktik ibadah dan drama akhlak. Nilai-nilai Islam bisa juga ditanamkan lewat nasyid bagi yang musikal, kerja kelompok untuk interpersonal, refleksi diri untuk intrapersonal, serta kegiatan alam bagi siswa dengan kecerdasan naturalis.